Welcome to back my YouTube channel. Santuy cantik Asia. Hai guys, berjumpa lagi dengan aku Mentari Official. Senang banget bisa bertemu kalian lagi di video kali ini. Aku akan membahas sedikit topik yang lagi diperbincangkan dan dipermasalahkan para pasutri maupun kalangan muda dan kalangan tua. Jadi aku tuh mau membahas tentang pelakor. Pada umumnya kan kalian udah pada tahu, udah 99% wanita dan laki-laki yang udah pada tahu arti dari pelakor itu apa. Jadi pelakor itu istilah dari perebut laki orang. Dalam kata kasarnya sih, menurut aku. Nah, jadi di cerita kali ini dan pembahasan aku kali ini, aku ingin membahas sedikit permasalahan orang dewasa. Jadi aku tuh mau menjelaskan 6 cara cantik untuk mengatasi pelakor. Jadi aku punya 6 cara untuk para istri sah untuk mengatasi si pelakor dengan cara yang cantik. Seperti itu. Cara yang cantik itu maksud aku dengan cara kita sendiri, tak perlu minta bantuan orang lain. Nah, kalian penasaran kan seperti apa caranya? Tunggu dulu guys, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, komen di bawah, terus subscribe ya. Dan jangan lupa untuk share juga video ini jika bermanfaat untuk kalian. Dan satu lagi guys, tekan tombol lonceng yang ada di pojok kanan sebelah subscribe. Nanti kalian tekan aja loncengnya agar kalian nggak ketinggalan notifikasi terupdate video dari aku. Nah, seperti itu guys. Gak usah lama-lama lagi, aku langsung aja ke videonya. Ini dia videonya. Nah guys, cara yang pertama aku kasih tahu ya. Saat mengetahui adanya pelakor dalam hubungan, wajar kalau hati merasa terguncang. Namun tetap berusahalah mengontrol emosi kalian, seperti itu. Jadi maksud aku dari pembahasan yang pertama, cara yang pertama itu, maksud aku, saat mengetahui suami kalian menjalin hubungan dengan orang lain atau wanita lain, kalian jangan terlalu emosional dan terlalu amarah menghadapi masalah itu sendiri. Karena kenapa maksud aku? Karena itu akan menjadi satu masalah yang besar. Tapi jangan diperbesarkan dengan cara kalian untuk melabrak si pelakor ini, seperti itu. Jadi kita harus mengontrol emosi kita dan kita jangan dengarkan kata-kata orang lain yang memanaskan diri kita agar kita melabrak si pelakor ini. Jadi kita harus main cantik, seperti itu. Nah, segitu aja saran aku di cara yang pertama. Nanti next cara yang kedua ya guys. Nah, cara yang kedua, jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan Anda. Terlebih dulu kalian harus tanyakan dulu kepada pasangan kalian masing-masing. Jadi kita harus memperbincangkan dulu 4 mata bersama suami kita. Kita tanyakan, Pak, kenapa seperti ini? Kenapa kamu ngelakuin ini sama aku? Seperti itu. Jadi kita harus berinteraksi kepada suami kita supaya kita bisa bicara dari hati ke hati, seperti itu. Kita harus kita harus buat suami kita agar mengerti perasaan kita. Kita nangis, kita peluk dia, terus kita harus kamu kenapa bikin aku kayak gini, seperti itu. Kamu tahu nggak, aku temanin kamu dari nol sampai sekarang seperti ini. Kenapa kamu? Nah, kita harus bicarakan dari hati ke hati.
dari lubuk hati kita paling dalam, supaya nggak ada percekcokan antara kita berdua, antara si suaminya sama istri saya, seperti itu maksudnya aku. Jadi tuh aku cerita seperti ini, aku jadi keinget pengalaman aku yang pertama, kegagalan aku yang pertama. Jadi seperti itu. Jadi aku nggak mau terjadi kepada wanita lain, seperti itu guys. Jadi itu saran aku dari cara yang kedua, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan, karena keputusan yang terlalu terburu-buru itu bisa mengakibatkan fatal dan perceraian, seperti itu. Karena perceraian itu sebenarnya dibenci Allah. Kalau udah nggak cocok sama sekali baru diputuskan, seperti itu. Kalau cuman hanya orang ketiga itu bukan perceraian, bukan hal yang tepat atau keputusan yang tepat, seperti itu maksud aku guys. Next, cara yang ketiga, temui sang pelakor dengan tenang. Jangan asal melabrak, sebab bisa membuat masalah melebar kemana-mana, seperti itu guys. Jadi ambil nomornya, terus kita telepon, kamu di mana, kita ketemu, tapi kita bicara baik-baik, oke? Dia mau, terus kita langsung datang ke tempat di mana kita janjian sama dia, terus kita langsung nanya, kamu maunya apa? Kamu maunya apa sama suami aku, seperti itu. Jadi kita harus datang secara baik-baik dan kekeluargaan kepada pelakornya. Lebih bagusnya kita langsung bicarakan ke orang tua dari si pelakor ini, supaya orang tuanya tahu kalau dia salah, anaknya salah, seperti itu. Jangan kita asal melabrak terus kita langsung pukul, aniaya, terus kita langsung. Aku tuh udah banyak banget lihat di sosial media kayak Facebook, Instagram, YouTube pula. Aku banyak banget nemukan istri saya yang melabrak pelakor dengan cara yang ekstrim. Banyak banget yang cara seperti ini. Itu caranya ditelanjangin, seperti itu loh. Kemanusiaan kalian di mana sih guys, ya kan? Terus dengan cara yang ini, ya kan? Kalian bisa renungin deh. Kalian juga perempuan tahu. Coba kalian membalikan fakta, coba kalau itu kalian, iya kan? Ini buat istri sahnya ya. Jadi kalian bisa pikir kalau itu terjadi sama kalian, pasti kalian bisa malu. Ada yang ini dilabrak di kantornya, kantor suaminya, ada yang ini ditelanjangin, seperti itu. Aduh, aku tuh kayak nyesek banget guys ngeliat gambar-gambar seperti itu. Harus temui pelakor kita secara baik-baik, jangan sampai kita ringan tangan kepada mereka, karena kita di negeri ini punya pasal dan undang-undang guys. Jadi kita nggak sewenang-wenangnya untuk mengambil hak kita sendiri, karena kita punya pihak yang berwajib, seperti itu. Kalau si dia pelakor keberatan, kalau kalian ringan tangan kepadanya, terus ada bekasnya, dia keberatan terus dia lapor, ya otomatis dia menang, kalian istri sahnya yang dipenjara, seperti itu. Kalian harus berpikir dulu sebelum bertindak, jangan semena-mena mengambil keputusan sendiri, seperti itu guys. Jadi ini cara keempat, setelah mendapat penjelasan lengkap setelah dari mereka, saatnya mengambil tindakan. Pikirkan masak-masak dan mintalah pertimbangan dari orang lain. Dari maksud dari cara ini, kalian kalau udah dapat penjelasan lengkap dari si pelakor, jadi kita seperti ini guys, caranya kita pergi ke suatu tempat yang hanya ada kita, istri sahnya, pelakor, sama suami istri sahnya, seperti itu. Jadi kita harus ngomong secara baik-baik. Misalkan aku istri sahnya, ya kan, terus si A suami aku, si B si pelakor. Jadi aku nanya sama si A, kamu harus nangis seolah-olah kamu tuh kecewa gitu.
Kamu nangis bukan berarti menjatuhkan harga diri kamu sebagai istri sah, tapi saran aku supaya dia bisa nyadar dia juga perempuan. Suatu saat dia bakalan ngerasain apa yang aku rasakan. Kamu tinggal bilang aja kayak gini sama dia, "Hey cewek, kamu tahu nggak, suatu saat oke, aku kasih kamu suami aku, tapi oke, jangan salahkan aku. Apa yang aku rasain bisa kamu rasain, atau suatu saat nanti anak kamu yang ngalamin." Bilang aja kayak gitu. Mau anak kamu laki-laki, anak kamu perempuan, ya bisa saja, Allahu alam, ya kan. Nanti dia bakalan mikir, oh iya ya, aku salah ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus main cantik dengan cara berbicara seperti itu. Kita harus cara berinteraksi kepada mereka supaya mereka bisa sadar. Seperti itu maksud aku. Nah sekarang kita bicara ke si suami kita. Kita bilang kayak gini, "Pak, jadi kamu milih aku yang udah nemenin kamu dari nol sampai titik sekarang. Kamu sukses, kamu punya uang, kamu punya segalanya. Terus dengan bunga mawar yang ada berdiri di depan aku, kamu sia-siain aku. Oke, fine. Aku seperti dia dulu. Cantik, seksi. Aku punya segalanya. Bisa hura-hura, bisa main uang. Mau kemana bisa. Itu karena dia belum ada beban. Nah, toh dia bakalan jadi ibu suatu saat nanti jika dia bersama kamu. Dia juga toh bakalan jadi megang bawang merah, megang bawang putih, ke dapur, nyuci baju, jemur pakaian, semuanya dikerjain. Itulah seorang wanita. Kelebihan dari seorang wanita, secantik-cantik apapun, kita tetap tempat kita berada di dapur dan sumur. Itu kita tetap akan ke hakikatnya. Kita sebagai seorang istri merawat suami, melayani suami, merawat anak, masak, nyuci, semuanya. Nah pasti si suaminya mikir, ya Allah, benar juga ya, udah aku lebih baik milih istri aku. Makasih ya sudah meluangkan waktu untuk menghibur hati aku, katanya si suami ke pelakor. Jadi masalahnya selesai sampai situ, ya kan. Seperti itu maksud aku. Jadi kita harus mendapatkan penjelasan lengkap dan memutuskan tindakan setelah kita berbicara. Seperti itu, kalian pasti mengerti. Jadi itu yang kelima, cara yang kelima, hindari pengunggahan di sosial media, sebab itu mengakibatkan diri kita akan malu sendiri. Kenapa aku bilang seperti itu, guys? Iya, emang fakta fiksi. Kalian tahu nggak, sosial media itu adalah publik, iya kan? Indonesia, Cina, semuanya bisa melihat upload dan caption kita, ya kan? Kalian sadar nggak, sebelum bertindak dipikirkan dulu. No, terus di captionnya kayak gini. Banyak banget aku ngeliat di sosial media captionnya kayak gini, "Heh, cewek kampungan, cewek kayak gini, gatel." Captionnya pedes banget, guys. Nah terus di bawahnya, "Tolong cariin wanita ini, dia ngambil suami aku udah nggak pulang beberapa hari yang lalu." Udah berapa ratus kali aku melihat caption yang seperti itu.
Nah, terus banyak yang komentar di bawah, netizen, para viewers, haters, aku nggak tahu ya. Pokoknya banyak yang komen seperti ini. Kak, emangnya suami kakak di mana? Kok bisa hilang? Emangnya dia barang? Seperti itu. Terus juga ada yang komen seperti ini. Kak, kok kakak ngumbar aibnya suami kakak? Berarti kakak ngumbar dirinya kakak sendiri dong. Nah, seperti itu. Aku banyak yang ngeliat-liat komentar netizen kayak gitu, aku tuh makin ke arah ke situ untuk buat konten seperti ini. Makanya aku pengen meluruskan dan mensarankan buat Pak Sutri dan istri-istri sah, jangan sekali mengambil tindakan seperti itu, karena mengunggah ke sosial media itu sangat salah. Itu sangat salah guys, karena itu adalah privasi kita. Walaupun gak ada pelakor di antara rumah tangga kalian, gini ya, aku tuh makin heran sama istri-istri sekarang, istri muda. Banyak banget yang caption kayak gini. Suami aku udah gak pulang beberapa hari, dia kemana tuh? Dia nanya ke gitu di captionnya. Banyak yang komen, loh kok tanya ke kita? Ya elah mbak, tanyakan pada diri mbak sendiri, suaminya kemana, ya kan? Nah, aku tuh kayak pengen ketawa sendiri. Karena kenapa? Si mbak ini malahan buat mendramatis keadaan, mendramatis di sosial media seperti itu. Pengennya dia tuh jadi trending topik seperti itu. Jadi nggak ada harga dirinya si mbaknya seperti itu mbak. Jadi kita sebagai istri sah yang budiman, ya elah mbak, nggak usah lah diunggah-unggah di sosial media, apalagi pakai foto terus pakai, aduh. Ya, daerah aku yang paling banyak banget guys, daerah Gorontalo paling banyak banget pelakor. Terus mbak, pikir dulu sebelum bertindak. Jempol mbak itu terlalu ringan banget buat komentar, buat caption seperti itu. Ya, jadi mbaknya yang malu sendiri ya kan, umbar-umbar aibnya si suami mbak, tapi netizen malah melabrak mbak sendiri di kolom komentar. Lucu kan? Seperti itu guys. Jadi poin paling penting dan yang terakhir caranya, kuatkan diri kalian selama proses yang menyedihkan ini. Karena yakinlah bahwa masa depan yang lebih baik telah menanti. Seperti itu guys. Jadi buat istri-istri sah, kita harus lebih bersabar menghadapi masalah yang seperti itu, karena kita sebagai istri sahnya, kita harus banyak-banyak berdoa, karena kita sebagai hamba, kita bukan manusia yang sempurna, kita punya kehilafan juga guys. Jadi kesimpulan dari pembahasan aku kali ini, sesakit apapun yang kita rasakan, kondisi ini akan berakhir pada sendirinya. So, berusahalah untuk menguatkan diri kita walaupun hati hancur. Bersikaplah tegas pada suami dan sang pelakor. Tak perlu merasa takut atau malu sebab bukan diri kita yang bersalah. Tetaplah sabar dan kembalikan rasa kepercayaan diri kita. Karena kita yakin kalau kita percaya diri, kita bisa mempercayakan diri orang lain. Dan kita juga bisa percaya kepada suami kita sendiri. Seperti itu. Karena kalau udah dikhianati seperti itu, kayaknya udah hilang kepercayaan. Makanya kesimpulannya, kita harus menguatkan diri kita. Kita harus percaya diri kita lagi agar kita bisa percaya kepada suami kita lagi, seperti itu. Ya, oke. Terus, we are strong woman, we are tough woman. Terima kasih ya guys yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku
agar aku lebih rajin lagi upload video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya guys, tolong komentar di bawah kalau kalian setuju aku buat konten selanjutnya pembahasan tentang apa saja. Nanti kalian langsung komentar aja di bawah. Yang sudah nonton, thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.